Halo, Assalamualaikum anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kita masih melanjutkan materi mengenai kegiatan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas kegiatan produksi dan distribusi. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kegiatan konsumsi. Siapa yang suka atau pernah makan di kafe? Rata-rata dari kita pasti pernah makan di kafe, kan? Saat makan di kafe, tanpa sadar kita sedang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang kita lakukan saat makan di kafe adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Pelaku konsumsi bisa individu, perusahaan, bahkan negara. Kegiatan kita makan di kafe itu termasuk kegiatan konsumsi loh. Karena kita menghabiskan barang berupa makanan yang kita pesan. Dan kita menggunakan jasa berupa pelayanan yang diberikan oleh pemilik kafe kepada kita. Nah anak-anak, bagaimana ciri-ciri dari kegiatan konsumsi? Ciri-ciri kegiatan konsumsi. Yang pertama, barang yang dikonsumsi merupakan buatan manusia, misalnya sepeda motor atau mobil. Ciri yang kedua yaitu barang yang dikonsumsi ditujukan langsung untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup manusia. Misalnya, manusia membeli motor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sebagai alat transportasi dari rumah ke tempat kerja. Dan ciri yang ketiga, barang yang dikonsumsi akan habis atau akan mengalami penyusutan yang pada akhirnya barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi. Misalnya, manusia menggunakan motor sebagai alat transportasi. Lama-kelamaan, nilai guna ekonomi dari motor tersebut akan berkurang. Mari anak-anak, kita lanjutkan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi diantaranya adalah: yang pertama, tingkat pendapatan masyarakat. Semakin besar tingkat pendapatan seseorang, biasanya akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Sebaliknya, tingkat pendapatan yang rendah akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang rendah pula. Yang kedua, selera konsumen. Setiap orang memiliki keinginan yang berbeda, dan ini akan mempengaruhi pola konsumsi. Konsumen akan memilih satu jenis barang untuk dikonsumsi dibandingkan jenis barang lainnya. Dan yang ketiga yaitu harga barang. Jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka konsumsi barang tersebut akan mengalami penurunan. Sebaliknya, jika harga suatu barang mengalami penurunan, maka konsumsi barang tersebut akan mengalami kenaikan. Selanjutnya yang keempat, tingkat pendidikan masyarakat. Tinggi rendahnya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi terhadap perilaku, sikap, dan kebutuhan konsumsinya. Yang kelima, jumlah anggota keluarga. Semakin besar jumlah anggota keluarga, maka tingkat konsumsi juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil jumlah anggota keluarga, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan.
Keadaan sekeliling dan kebiasaan lingkungan sangat berpengaruh pada perilaku konsumsi masyarakat. Contohnya, Indonesia yang memiliki daerah tropis tidak begitu membutuhkan baju hangat dibandingkan dengan daerah di kutub utara dan kutub selatan. Anak-anak, barang dan jasa untuk dikonsumsi itu jenisnya apa saja ya? Penggolongan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi terbagi menjadi: pertama, barang yang habis dalam satu kali pakai, misalnya makanan dan minuman. Yang kedua, barang yang habis untuk beberapa kali pakai, misalnya pasta gigi, sampo, dan sabun. Dan yang ketiga, barang yang habis dipakai dalam jangka waktu yang lama, misalnya rumah, motor, dan mobil. Kegiatan konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan perilaku konsumtif masyarakat. Perilaku konsumtif adalah perilaku manusia yang melakukan kegiatan konsumsi secara berlebihan. Dampak positif dari perilaku konsumtif yaitu: pertama, membuka dan menambah lapangan pekerjaan, karena akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak untuk memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Yang kedua, meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan, karena konsumen akan berusaha menambah penghasilan agar bisa membeli barang yang diinginkan dalam jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Yang ketiga, menciptakan pasar bagi produsen, karena bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat, maka produsen akan membuka pasar-pasar baru guna mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara dampak negatif dari perilaku konsumtif, yang pertama, pola hidup yang boros. Orang akan membeli semua barang yang diinginkan tanpa memikirkan barang tersebut diperlukan atau tidak. Yang kedua, mengurangi kesempatan untuk menabung, karena orang akan lebih banyak membelanjakan uangnya dibandingkan menyisihkan uang untuk ditabung. Dan yang ketiga, cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang. Orang akan mengkonsumsi lebih banyak barang pada saat sekarang tanpa berpikir kebutuhannya di masa yang akan datang. Nah anak-anak, bagaimana? Sudah jelas kan materi mengenai kegiatan konsumsi? Kita bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.